Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum keterampilan konseling dengan permasalahan siswa yang tidak dapat menyesuaikan diri dan tidak merasa percaya diri dengan dirinya sendiri. Saya Nisra Aini dan partner saya. Muhammad Salaman Hadi Habsa. Ya, mari kita mulai sesi konseling kali ini. Saya sebagai konseli dan Salman sebagai konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, sini masuk, silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak senang sekali bertemu denganmu. Dilihat dari wajahmu, sepertinya ini pertama kali ya, Nak? Iya, Pak, benar. Saya baru pertama kali datang kemari. Kalau boleh Bapak tahu, nama kamu siapa, Nak? Nama saya Rai, Pak. Nama yang bagus ya. Iya, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Dilihat dari perkataanmu tidak sama dengan wajahmu, Nak. Kalau boleh tahu, ada apa dengan raut mukamu, Nak? Entahlah, Pak. Saya hanya merasa sedih dan bingung. Bapak bisa memahami perasaanmu, namun apakah perasaan yang kamu alami itu bisa dibicarakan bersama? Bisa, Pak. Tapi saya takut jika masalah pribadi saya akan terdengar oleh orang lain. Tenang saja, Nak. Di sini Naraib bisa menceritakan semua yang Naraib rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya oleh Bapak, Nak. Jadi Naraib dapat leluasa menceritakan cerita yang dialami Naraib. Baiklah, Pak. Dengan senang hati saya akan menceritakan permasalahan yang saya alami kepada Bapak. Baik, sebelumnya Bapak ingin memberikan informasi terkait konseling ini. Bapak akan memberikan waktu 40 menit untuk konseling ini agar Naraib dapat menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami dan mencari solusi yang tepat secara bersama. Apakah Naraib setuju dengan apa yang Bapak sampaikan? Iya, Pak. Saya setuju dengan apa yang Bapak katakan. Baik, kalau begitu Bapak ingin mendengarkan dan mengetahui sejauh mana perasaannya mengganggu Naraib. Begini, Pak. Saya merasa tidak dapat menyesuaikan diri di kelas. Saya merasa terasingkan di dalam kelas, Pak. Bisakah Naraib menceritakan lebih detail bagaimana perasaanmu? Saya merasa sendirian, Pak, di dalam kelas. Saya merasa tidak memiliki teman untuk bertukar pikiran, bercerita, dan lainnya. Saya sedih karena teman-teman yang lain bisa mengobrol dengan temannya, sedangkan saya hanya sendirian, Pak. Naraib merasa sendirian di dalam kelas dan tidak ada teman untuk diajak bicara. Begitu ya, Kak? Nak? Iya, Pak. Saya kemana-mana selalu sendirian. Apakah Naraib mencoba untuk berbaur dengan teman yang lainnya? Sudah, Pak. Tapi saya tidak merasa cocok dengan mereka. Apa yang membuat Naraib tidak merasa cocok dengan teman-teman? Saya merasa mereka berbeda dengan saya. Saya menjadi minder jika dekat dengan mereka, seperti saya tidak pantas jika bermain dengan mereka. Bisakah Naraib menjelaskan maksud dari berbeda itu kepada Bapak? Saya tidak hebat, Pak, dibanding dengan mereka.
Saya hanya seorang pelajar biasa yang hanya bisa masuk ke beberapa materi ke dalam otak saya, sedangkan mereka sangat hebat dan pintar. Hal itulah yang merasa saya berbeda dengan mereka. Nah, Raib merasa teman kelas kamu lebih pintar dibandingkan denganmu, benar begitu? Iya, Pak, benar. Apakah kamu merasa berbeda dengan yang lain? Kamu merasa nyaman di kelas? Tidak, Pak, saya tidak merasa nyaman di kelas. Lalu, 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 lalu ketika kamu tidak merasa nyaman di dalam kelas, apa yang kamu lakukan? Ya, saya membaca novel atau membaca pelajaran atau misalnya pergi ke kantin jika jam pelajaran kosong. Terkadang jika saya sedang membaca buku atau misal pergi ke kantin, ada saja yang mendekati saya untuk mengobrol. Lalu, Saya merespon mereka karena ya saya merasa tidak enak, Pak, jika harus mengabaikannya. jika ada yang ingin mengajak bicara denganmu, bagaimana perasaanmu, nak? Saya merasa senang, seru, dan nyaman ketika ngobrol dengan orang lain, Pak. Baik, dari apa yang kamu ceritakan dari awal, kamu merasa sendirian dan berbeda dengan orang lain. Tetapi nampaknya kamu merasa bahagia dengan mereka. Sepertinya begitu, Pak. Mungkin Naraib merasa berbeda dengan teman kelas yang membuat Naraib merasa sendirian dan tidak memiliki teman. Namun Naraib merasa nyaman dan bahagia jika ada yang ingin mengajak ngobrol denganmu. Dari apa yang Bapak lihat, Naraib sepertinya hanya memikirkan hal negatif yang membuat Naraib merasa memiliki perbedaan dengan mereka. Bagaimana menurutmu, Nak? Iya, Pak, saya senang sekali berpikiran yang negatif dan itu membuat saya merasa minder dengan orang lain. Ya, apa yang Bapak katakan membuat saya berpikir bahwa hal itu memang tidak baik untuk saya. Wah, bagus sekali jika Naraib berpikir seperti itu. Jika Naraib sudah berpikiran seperti itu, apa yang akan Naraib lakukan? Ya, mungkin saya akan berusaha untuk memulai berbicara dengan teman sekelas saya, Pak. Itu yang bagus sekali, Nak. Apakah Naraib sering mengobrol dengan teman sebangkumu? Saya tidak sering juga sih, Pak, mengobrol dengan teman sebangku saya. Kalau begitu, mengobrol dengan teman sebangkumu bisa menjadi awalan kamu untuk dapat berbaur dengan yang lain. Bagaimana menurutmu, Nak? Iya, Pak, saya akan coba untuk sering mengobrol dengan teman sebangku saya, karena ya itu bisa menjadi awalan yang baik agar saya merasa nyaman di dalam kelas dan mulai untuk berbaur di dalam kelas juga. Ya, Nak, bagus sekali. Lalu, bagaimana dengan kamu yang merasa tidak hebat dan tidak pintar seperti orang lain? Nah itu, saya merasa masih bingung, Pak. Apa yang membuat kamu merasa bingung, Nak? Saya takut jika tidak sepintar mereka, saya takut jika ditertawakan dan diejek oleh mereka. Apakah Naraib sudah berusaha melakukan yang terbaik? Saya rasa belum, Pak. Jika mencobanya saja Naraib belum, lalu apa yang membuat Naraib berpikiran negatif? Itu yang membuat saya tidak paham, Pak.
Padahal jika saya berpikiran negatif itu bukan hal yang baik tentunya. Jadi saya akan berusaha melakukan dengan baik dan belajar dengan giat agar saya tidak merasa orang lain terbaik dibandingkan dengan saya. Nah, menurut Bapak sudah bagus solusi yang kamu berikan, Nak. Wah, begitu ya, Pak. Ya, Nak, Bapak ingin bertanya dari konseling ini yang kita lakukan, coba Naraib ceritakan kembali apa yang kita diskusikan. Baik, Pak. Jadi, pertama, saya akan mencoba untuk sering ngobrol dengan teman sebangku saya agar saya mulai merasa nyaman di dalam kelas. Yang kedua, saya akan berusaha untuk selalu berpikiran positif agar saya itu tidak selalu merasa minder dengan orang lain. Dan yang terakhir, saya akan berusaha dengan giat dan menunjukkan saya bisa melakukan yang terbaik. Bagus sekali, Nak. Lalu hal apa yang harus dilakukan Naraib setelah Naraib keluar dari ruangan Bapak? Setelah keluar dari ruangan ini, saya akan berusaha berpikiran positif dan memulai berbicara dengan teman sebangku saya, Pak. Bagus, Naraib. Sudah tahu apa yang kamu lakukan, bagaimana perasaanmu setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang merasa lega, Pak, setelah melakukan konseling ini. Wah, syukur, Nak, jika Naraib sudah merasa lega. Sebelum Bapak mengakhiri konseling ini, Bapak ingin bertanya, apakah kamu ingin merencanakan konseling kembali minggu depan atau sudah dirasa cukup, Nak? Saya rasa saya ingin merencanakan untuk konseling minggu depan, Pak. Jika Naraib ingin melakukan konseling minggu depan, kita ingin melanjutkan konseling minggu depan ya, Nak. Iya, betul, Pak. Baik, jika begitu, lalu hal apa yang ingin kamu bicarakan untuk konseling minggu kedua? Saya ingin membicarakan bagaimana untuk selalu konsisten dalam belajar, Pak. Baik, Nak, untuk konseling minggu kedua, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana Naraib dapat selalu konsisten dalam belajar, bukan begitu, Nak? Iya, Bapak. Betul. Oke, Nak. Lalu untuk jadwal konseling kedua, Naraib ingin dilakukan kapan? Kalau dilakukan minggu depan di hari yang sama, bagaimana, Pak? Ya, Nak. Bapak setuju. Baik, Pak. Baik, sebelum Bapak mengakhiri konseling pertama ini, apakah ada yang ingin Naraib sampaikan kembali? Tidak ada, Pak. Saya rasa cukup. Baik, jika sudah tidak ada, Bapak tutup sesi konseling hari ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, sudah mendengarkan dan membantu dalam mencari solusi atas permasalahan saya. Ya, Nak, sama-sama. Terima kasih juga Naraib sudah terbuka dengan Bapak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya izin pamit untuk masuk ke dalam kelas kembali, Pak. Assalamualaikum. Baik, Nak. Waalaikumsalam.